Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Gerlani Saragi dari kelompok 9 Shift C, Praktikum Sistem Mikroprosesor dari Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang praktikum input-output dasar modul 1. Pertama kita buka terlebih dahulu CVA/VR software yang kita gunakan untuk memasukkan kode visionnya menggunakan bahasa pemrograman C. Di saat ini saya hanya akan menjelaskan satu kali untuk membuat project dan source baru. Pertama kita buka file atau file new, lalu kita pilih yang project, kita klik OK, kita klik no, lalu kita buat projectnya. Saya di sini sudah menyiapkan folder untuk masing-masing project. Saya akan membuat namanya modul 1. Kita save, lalu kita tunggu, lalu kita pindah ke si compiler. Kita pilih yang ATmega 8535. Lalu kita ubah clocknya menjadi 4 mHz. Baru kita klik OK. Setelah itu kita ambil lagi new untuk source-nya. Jangan lupa sebelum kita melakukan menggunakan pengkodingan, kita save dulu menggunakan save as di folder yang sama, diusahakan supaya lebih mudah. Dan kalau menurut saya menggunakan nama file yang sama juga itu tidak bermasalah. Lalu kita save. Lalu setelah itu kita buka project. Kita configure dengan project yang tadi, yaitu modul 1C. Lalu kita Oke, habis dari sini kita tinggal copy paste dari modul satunya di bagian percobaan 1A. Ini kita blok, baru kita copy, kita masukkan ke code vision AVR, kita paste. Lalu di bagian sini itu dia, karena tadi kita copy dari PDF sehingga dia per baris, ini harus dipindahkan karena apabila tidak dipindahkan maka project akan error. Oke, saya akan memberikan contohnya apabila itu error. Seperti ini, jika kita project, kita compile, maka di sebelah sini akan tertera bahwa line 6 itu atau line 6 itu ada yang error. Lalu kita pindahkan saja, karena ini merupakan komentar bukan sintaks. Lalu setelah itu kita compile lagi untuk memastikan tidak ada yang error, dan benar tidak ada yang error. Baru kita setelah benar tidak ada yang error, kita build all. Oke, untuk codingan yang pertama itu sudah benar. Baru kita coba memasukkan ke Proteusnya. Untuk meminimalisir waktu, saya telah membuat rangkaiannya, di mana pertama itu kita mencari terlebih dahulu ATmega yang 8535. ATmega 8535. Mana ini teman-teman? ATmega 835. Oke ya. 8535. Oke, ini nih. Oke, kayak gitu. Baru kita juga mencari LED-nya. Terserah teman-teman menggunakan LED yang mana, mau warna apa. Saya menggunakan LED yang berwarna green. Lalu jangan lupa untuk menambahkan ground dengan mengambilnya di terminal mode yang ground. Begitu teman-teman. Lalu untuk kita memasukkan untuk menghubungkan antara code vision AVR, kita klik 2 kali di bagian ATmega 8535-nya. Baru kita ambil folder dari yang folder kita buat di percobaan tadi, modul 1 COF. Baru oke, lalu kita running. Maka hasil yang didapat adalah LED-nya tidak hidup. Ini karena pada
pada codingan tadi itu ada yang error dari modulnya. Maka coba kita lihat kembali di codingannya itu, di port B-nya ini kita ubah menjadi FF supaya LED-nya hidup. Baru jangan lupa kita compile terlebih dahulu melihat apakah ada yang error, dan ternyata tidak. Baru kita build all lagi, dan sudah di build all, baru kita balik lagi ke Proteus-nya. Kita klik 2 kali, kita buka lagi, kita memastikan bahwa programnya sudah berubah. Oke, lalu kita running lagi sehingga LED-nya hidup. Lalu kita coba untuk program yang lainnya. Untuk meminimalisir waktu lagi, saya telah memasukkan pengkodingannya itu di masing-masing. Saya telah membuatnya terlebih dahulu sebelum membuat video ini. Lalu untuk percobaan yang kedua, di mana kita ditugaskan untuk mengubah port B tersebut itu menggunakan NIM kita. NIM saya itu 3039. Bila di konferensi menjadi atau di convert menjadi heksadesimal itu menjadi 27 dengan biner 100111. Nah, ini sebagai catatan aja nih supaya nanti kita bandingkan. Lalu ini kita compile dan tidak ada yang error. Untuk menambahkan komen kita bisa menambahkan garis 2. Baru kita build all. Baru kita pindah ke Proteus. Kita menggunakan rangkaian yang sama dengan percobaan yang pertama. Baru kita ubah juga. Ini kita ambil yang program yang kedua yaitu GG2COF. Oke. Baru kita running. Di sini yang hidup LED 1, 2, 3, dan 7. Dimana bila dengan NIM 039 bilangan heksanya 27 dan bilangan binernya 100111. Untuk mengecek benar atau tidaknya itu dengan cara seperti ini. 100111. Jadi untuk memasukkan ke dalam codingannya itu kita menggunakan heksadesimal. Namun untuk pengecekannya kita menggunakan biner. Oke, kita lanjut ke file yang ke tugas yang kedua. Kita buka programnya terlebih dahulu. Tugas yang kedua itu yang di B, di mana kita baca modul terlebih dahulu. Itu kita fasilitas delay pada AFR. Oke. Baru kita pindah ke programnya. Dan kita coba, kita build compile lagi apakah ada error, ternyata tidak. Baru kita build all lagi. Tidak, oke. Kita ke Proteus lagi, kita stop run. Baru kita klik 2 kali, kita pilih foldernya. Kita ambil folder yang tadi di B1 GG3COF, lalu oke, dan di run. Nah, pada saat ini ada yang error. Bila kita mengikuti modul ada yang error, namun saya telah memperbaikinya dan didapatkan LED-nya berkedip atau mengalami delay selama 500 milisecond. Jadi untuk pertama kali di running itu dia tidak hidup langsung, tunggu 500 milisecond baru hidup, baru lagi 500 milisecond juga, baru lagi kayak gitu, dan seterusnya. Lalu itu untuk percobaan yang tugas 1B1. Kita masuk ke 1B2. Kita open, kita buka lagi programnya lagi seperti yang tadi. Oke, dimana tuh di tugas yang kedua itu B2 itu modifikasi contoh program tugas B1 sehingga menghasilkan keluaran LED dengan menggunakan NIM gitu. NIM saya pribadi itu 039 dengan bilangan heksa
bilangan heksanya itu jadi 27. Kenapa saya menggunakan bilangan heksa? Itu karena di bagian sini itu adalah 0, ada 0x atau 0 kali, itu menambahkan kita harus memasukkan bilangan heksa bukan bilangan biner. Oke, ini program telah saya buat, baru kita coba compile lagi apakah masih ada yang salah atau error. Sepertinya tidak, dan kita build all. Tidak, dan kita pindah ke Proteusnya, kita masih menggunakan angka yang sama. Kita pilih foldernya, kita cari program yang kedua, B2, kita masukkan, lalu kita running. Maka didapatkan hasilnya adalah yang hidup itu sama seperti percobaan 1A2, namun dia berkedip karena mengalami delay selama 500 milisecond. Jadi untuk pertama kali di run, LED-nya tidak langsung hidup, tetapi menunggu sampai 500 milisecond lalu dia hidup. Dan begitu juga seterusnya. Lalu untuk percobaan yang untuk percobaan yang C, itu kita menggunakan beda rangkaian. Pertama kita buka terlebih dahulu untuk codingannya. Kita buka terlebih dahulu codingannya, lalu seperti ini. Untuk codingannya sendiri, itu di port B, itu awalnya dia adalah FF, dan di DDRD ini adalah 00, maka saya telah mengubahnya. Coba kita lihat terlebih dahulu untuk lebih pastinya di modul. Di bagian port B, port TB ini, port B itu dia menggunakan 0 kali FF, sedangkan DDRD itu dia 0 kali 00. Namun, ketika kita menggunakan program ini, LED tidak hidup atau tidak menyala, sehingga mengalami error. Maka saya rubah menjadi port B-nya itu 0 kali 00, DDRD-nya itu 0 kali FF. Lalu kita compile supaya melihat apakah ada yang error. Sepertinya tidak. Dan kita coba build all. Dan saya ingin memberitahu bahwa ketika kita memasukkan copy paste dari modul, bagian dari pagar ASM ini itu harus ditulis kembali atau ditulis ulang supaya sintaksnya itu terbaca oleh code Vision AVR-nya. Setelah mendapatkan codingan yang benar, kita pindah lagi ke Proteus, kita buka rangkaian yang kedua. Saya kembali lagi, saya telah membuat rangkaiannya terlebih dahulu untuk meminimalisir waktu. Sama halnya dengan percobaan yang lainnya, kita klik 2 kali di bagian ATMega-nya, lalu kita buka folder yang percobaan C1-nya. Oke, dan kita coba run. Lalu didapatkan semua LED-nya hidup. Ini adalah LED. Ini adalah port, di mana port B itu sebagai output dan port D itu sebagai input. Jadi ini adalah tegangan switch LED, ground. Ini port B, port A, port C, dan port D. Port D itu sebagai input dan port B itu sebagai outputnya. Lalu ketika kita mencoba untuk memutus salah satu switch atau beberapa switch, maka switch yang berhubungan dengan outputnya itu akan mati, ditunjukkan dengan LED yang tidak hidup, seperti D1 dan D2. Jika dihubungkan kembali maka akan hidup. Oke, kita lanjut ke program yang kedua, C2. Kita buka terlebih dahulu programnya, dimana ini juga sudah saya buat terlebih dahulu untuk meminimalisir waktu kembali. Pada modul dijelaskan bahwa buatlah program untuk membaca penekanan tombol saklar push button. Ia merepresentasikan biner dari 3 angka terakhir NIM anggota kelompok. Bila terdapat penekanan pada push button tersebut, maka tugas 1B2 dikerjakan dengan delay 200 milisecond. Jika semua tombol dilepas, maka LED padam. Tombol semua dilepas itu maksudnya adalah saklarnya itu tidak terhubung sama sekali atau switchnya itu terputuskan. Lalu ini sama seperti yang tadi, cuman bagian yang saya tambahkan itu di bagian bawah. Seperti tadi disebutkan bahwa kita harus menambahkan delay selama 200 milisecond. Dimana ketika port B-nya
dalam kondisi 00, LED akan mati, lalu balik lagi mengalami delay 200 milisecond. Begitu seterusnya. Dan kita coba compile, apakah ada yang error? Ternyata tidak ada yang error. Baru kita build all. Dan kita move ke rangkaian tadi. Lalu kita klik 2 kali di ATmega-nya. Kita buka folder, kita pilih folder yang kedua di percobaan 1C2. Kita oke, baru kita coba run. Sehingga LED-nya itu mengalami delay selama 200 milisecond dan mengalami kedip. Lalu ketika kita putuskan switch-nya maka LED D1 akan mati. Dan ketika kita putuskan semua switch-nya, maka semua LED akan mati. Karena switch ini menghubungkan antara tegangan dengan tegangan yang merupakan inputnya dengan outputnya yaitu LED. Oke, demikian dari penjelasan modul 1 saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau penyebutan simbol atau penyebutan istilah dalam sistem mikroprosesor, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.